الرحمن الرحيم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. Allahumma arhamna bil Quran. Ayah Bunda kemarin ayat 7, 8, 9 sudah Allah beritahukan amalan hamba-hamba Allah yang dikasih minum dari mata air bernama kafur. Jadi disebut ibadullah, para hamba-hamba Allah pilihan. Minum dari air yang amat segar, jernih, nggak habis-habis dengan airnya memancar dengan sebaik-baiknya. Rupanya amalannya adalah menepati nazar. Janji kalau bernazar mereka penuhi. Suka berbagi makan. Makanan yang mereka cintai, mereka sukai, mereka bagi kepada orang miskin, anak yatim, dan kepada para tawanan. Dan mereka melakukan itu tanpa pamrih, tidak berharap balas jasa, juga tidak berharap orang ucap terima kasih. Ayah Bunda nanti sampai pada titik bahwa rasanya udah banyak kita melakukan kebaikan, malah disakitin. Nah, biasa tuh. Jadi tangga-tangga keikhlasan itu nggak gampang. Jadi nanti sampai sampai Allah pengen tuh amal yang kita lakukan hanya murni buat Allah, bukan untuk menerima balasan atau ucapan terima kasih, bukan. Sebelum jadi ngaspal jalan, begitu nggak jadi aspalnya dirusak lagi. Banyak. Karpet masjid dikasih, nggak kepilih, karpetnya ditarik. Tuh viral banyak tuh orang-orang yang sakit jiwa. Maka kalau pengen belajar memberi, nah belajar belajar seikhlas mungkin. Ingat ya, ada kalimat nut'imukum liwajhillah, karena Allah, buat Allah, bukan untuk manusia, bukan. Karena rumusnya selalu begitu. Banyak manusia yang nggak pandai bersyukur. Kepada Allah aja nggak syukur, apalagi kepada manusia yang aslinya sedikit. Nah, berlatih untuk jadi hamba Allah, berlatih memberi yang terbaik kepada orang miskin, anak yatim, dan kepada orang-orang tawanan. Dan ada rasa ini, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kami takut kepada Allah nanti kalau ketemu sama Allah, wajah kami berwajah masam dan penuh kesulitan. Jadi khawatir nanti di hari kiamat hisabnya nggak benar. Khawatir sholatnya nggak bagus. Khawatir sedekahnya masih sedikit. Jangan sedekah, zakat aja kurang. Dulu Usbok pernah kedatangan orang yang pengen bunuh diri 2 kali. Kurang apa Allah kasih.
Itu tahun 2005 kalau nggak salah tuh. Jadi 19 tahun yang lalu. Orang itu datang konsultasi. Dikasih sama Allah rezeki buat dia doang. Bukan buat perusahaan. Buat dia dan keluarga. Sebulan nggak kurang dari 3 miliar. Tahun 2000, 2005. Nggak dengerin pendapatannya sebulan aja. Kalau itu dikasih ke Usbop 3 miliar sebulan. Puyeng tuh. Buat apa tuh ngabisin 3 miliar. Tapi ini ayah bunda tahu nggak? Ini orang, ini bukan bukan perusahaan ya. Kalau perusahaannya mungkin pendapatannya 10 kali lipat. Kisarannya kata dia 40-an miliar. Usbop. Keuntungan perusahaan saya setiap bulan. Ini yang dia bawa pulang 3 miliar. Ini orang punya 3 miliar, bunda, ayah, setiap bulan Allah kasih, utangnya 4 miliar. Jadi pendapatnya 3 miliar, utangnya 4 miliar. Dia datang malam-malam konsultasi. Saya ngomong begini, nih, banyakin sedekah aja Pak, nanti Allah mudahin urusan Bapak. Dibilang banyakin sedekah, nyolot dia. Saya kurang sedekah apa Ustaz? Katanya. Setiap bulan minimal 50 juta sedekah saya. Terus karena dia dinasehatin untuk sedekah, supaya masalahnya kelar, dia nyolot. Terus saya bilang gini, Pak, jangan-jangan Bapak sedekahnya kurang. Jadi jangan ngomong sedekah. 2,5% dari 3 miliar itu bantuin saya. Ayah bunda, ayah yang pintar ngitung berapa. Saya bilang itu 75 juta. Kalau 3 miliar Allah kasih, maka zakatnya itu 75 juta. Jadi kalau saya ngomong banyakin sedekah, Bapak ngomong ngasih 50 juta, berasa banyak. Enggak, itu kurang. Jadi haknya Allah aja Bapak belum bayar. Pantes masalahnya zigzag-zigzag. Dan banyak orang yang ngerasa udah ngasih banyak pada agama ini. Dalam surah Al-Balad kita udah pernah ngafal, ayah bunda. Ada kalimat orang yang ngomong, Yaqulu ahlaktu malal lubada. Aku sudah habiskan banyak harta dalam agama ini. Ini orang kagak tahu terima kasih. Yang Allah kasih lebih banyak lagi. Gitu. Nah itu, jadi kalau kalau berbagi itu nggak usah pakai ngitung-ngitung. Ada pesan Rasul kepada Aisyah, la tuhsi fayusa alaik. Jangan ngitung-ngitung. Nanti cari sama ya bunda. Hadis ini. Jangan ngitung-ngitung. Kalau berbagi di jalan Allah, maka nanti Allah juga bakal ngitung-ngitung sama kalian. Nah karenanya kalau lagi berbagi itu, innama nutimukum liwajhillah. Harus karena Allah. Inna nakhafu min Rabbina. Kami cuma takut pada Allah. Yauman di hari abusan banyak wajah menjadi masam qamtarira, penuh dengan kesulitan. Jadi banyak orang ngerasa bingung, merasa takut, sholatnya berantakan, zakatnya masih kurang, ibadahnya banyak yang nggak khusyuk, malah tercampur ria, ujub, macam-macam. Nah ini lebih bagus ngerasa takutnya sekarang. Karena nanti banyak orang wajahnya masam, orang wajahnya hitam. Qamtarira penuh dengan kesulitan. Tapi hamba-hamba Allah nggak kayak gitu. Hamba-hamba yang nanti dapat prioritas tuh. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Nanti bakal Allah lindungin, Allah jagain dari semua keburukan hari itu. Fasilitasnya banyak, ayah bunda. Kalau lagi dalam kondisi kepepet, itu para superhero di Avenger, nah tiba-tiba bakal kedatangan pertolongan dari mana-mana. Nanti kita juga begitu.
Kalau kalau apa namanya, eh, Kapten Amerika, Spider-Man, macam-macam lah. Nah, punya alat yang ajaib-ajaib ketika musuh mulai mendekat. Nanti di hari kiamat juga begitu. Allah bakal kasih pertolongan yang ajaib-ajaib sama hamba-hambanya. Pertolongan apa? Al-Quran ntar datang terbang di hari itu. Udah pernah kita cari hadisnya. Al-Baqarah, Ali Imran terbang mencari para sahabatnya. Wudhu akan membuat wajah, kaki, tangan semuanya bercahaya. Lagi panik, bingung, orang nggak nyari jalan. Kita dicariin sama Rasulullah. Tangan kita digenggam, dituntun masuk ke surga. Wih, rupanya Avengernya banyak nih kita nih. Jadi penyelamatnya di hari itu ini disebut fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Allah bakal jagain kita dari keburukan hari itu. Kata orang panas, nggak ada panas-panasnya. Innal muttaqina fi zilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Enggak ada tuh panas-panasnya. Enak fi zilalin wa uyun. Gitu. Maka kalau Allah ngasih fasilitas gitu, waqahumullahu syarra dzalikal yaum. Allah lindungi, Allah jagain dari keburukan hari itu. Walaqahum dan Allah menjumpai mereka. Nadratan wa surura. Wajah mereka tuh sumringah, bahagia, wa surura, penuh dengan kegembiraan. Sumringah, penuh dengan kegembiraan. Jadi, ayah bunda nih amalan bocoran lagi. Asik nih. Ujian dikasih bocoran. Kayak model Umi Deddy. Baru ujiannya yaumul hisab. Tapi bocorannya dikasih tahu sama Allah. Nih ya, amalin ya. Penuhi janji, kata Allah. Berbagi makanan, amal yang ikhlas karena Allah. Tuh nanti wajahnya bakal sumringah. Bakal nggak punya masalah. Bakal nggak punya masalah. Mudahin urusan orang. Ada hadis yang barusan Allah ingatkan ke saya. Ayah bunda cari. Ada bos yang suka ngasih piutang sama orang-orang. Uangnya banyak dan orang pada minjem sama dia. Biasanya orang kalau minjemin duit, kalau nggak ketat, maka uangnya bakal habis, bakal hilang, bakal cepat. Apalagi sekarang banyak benar orang bilang, pinjam dulu 100. Nah, sekarang tuh ayah bunda, nggak cuma sekarang, dari dulu tuh orang kalau minjam gampang, ngulanginnya susah. Hadis ini ayah bunda, bos ini menyadari suatu saat. Dia bilang kepada anak buahnya, kalau engkau menjumpai orang mu'sir, orang yang susah bayar utang, bayar cicilan, maka mudahkan, mudahkan. Aku berharap nanti di hari kiamat Allah mudahkan hisab kita. Karena dia pengen mudahin orang yang belum sanggup bayar cicilan, maka Allah Subhanahu wa taala ketika menghisab nggak jadi dihisab sama Allah. Karena Allah bilang pada para malaikat, orang ini pernah memudahkan saudara-saudaranya. Maka hari ini aku mudah. Dia takut tuh bakal dihisab sama Allah di hari kiamat, maka dia mudahkan orang-orang. Di hari itu Allah mudahkan semua urusan. Hadis itu cari ya sama ayah bunda. Dan ayah bunda yang suka puyeng,
punya piutang, minjemin orang, tapi orangnya kagak sadar-sadar, maka cari ini hadis. Di pintu surga, aku lihat ada tulisan bahwa sedekah dibalas 10 dan minjemin orang dibalas 18, kata Rasul. Saya ulang, bagi yang belum pernah tahu hadis ini. Di pintu surga, aku lihat tulisan orang yang bersedekah dibalas 10 dan ngasih minjem sama orang dibayar 18. Enakan mana tuh dibayar 10 atau 18? Nah, tapi itu pendidikan buat kita. Daripada sakit hati orang kagak bayar-bayar utang itu. Nah, udah simpen aja ntar dibayar. Dan setiap kali orang kalau jatuh tempo nggak sanggup bayar, maka perharinya Allah menghitungnya sebagai sedekah buat orang yang ngasih piutang. Perharinya dihitung sebagai sedekah sama Allah. Kenapa Usbau sampaikan ini? Nah itu cuma hanya karena takut inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtariro. Mudahin orang. Karena kita berharap nanti di hari kiamat kita nggak, wajah kita nggak bermuka masam dan juga nggak penuh kesulitan. Nanti bakal Allah mudah. Dan lihat, baru merasa takut, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum, maka Allah akan jaga. Lihat ya, ya Bunda, ayat 10 sama ayat 11 begitu cepat. Baru ngerasa takut di dunia, nanti di hari akhirat Allah jaga. Jadi kalau nanti kita ingat, begitu kita dihisab di hari kiamat, Allah mudahin, semua kesulitan-kesulitan di dunia udah nggak berasa. Rasanya cepat banget. Yang kemarin-kemarin udah kita nggak ingat. Yang kemarin-kemarin kesulitan udah nggak kita ingat. Seperti kalau Allah kasih kecukupan sama kita sekarang, dulu-dulu tuh susahnya kita. Rupanya hal yang simpel, hal yang gampang. Alhamdulillah bisa kita lalui. Sekarang Allah mudahkan semua urusan. Nah, jadi begitu, ayah bunda. Ini bocoran dari Allah supaya wajah kinclong. Wajah kinclong tuh nggak perlu sering-sering perawatan ke salon. Nih kayak Bunda Laila aja makin kinclong setiap hari wajahnya. Masya Allah. Padahal umurnya baru 16 tahun Bunda Laila. Nah, jadi makin makin kita taat sama Allah, makin kena banyak air wudhu, makin suka sujud, makin ringan tangan membantu orang, makin melakukan segala-galanya dengan ikhlas, nggak usah pakai pamrih, nggak usah berharap pujian. Nah, dan punya tak rasa takut sama Allah, nanti semua-muanya bakal Allah handle, Allah tackle, Allah ambil alih semua masalahnya. Fawaqahumullahu syarra dhalikal yawm walaqahum nadratan wa surura. Yang nemuin Allah. Bunda kalau lagi ada acara sama pembesar dunianya datang nyalamin kita. Wah itu mah fotonya itu kita tunjukin kemana-mana kali ya. Nih si Fulan nyalamin saya gitu. Nah itu ntar yang nyamperin kita Allah. Allah nemuin kita. Pasti wajah kita sumringah. Pasti kita girang, bahagia. Dan itu yang nyamperinnya Allah. Ayah Bunda sekarang sibukkan. Habiskan umur di jalan Allah. Habiskan waktu di jalan Allah. Habiskan ilmu di jalan Allah. Habiskan harta di jalan Allah. Habiskan kekuasaanmu di jalan Allah. Saya ingetin kepada semua yang masih punya jabatan. Mumpung nih tanda tangan kita ada gunanya, pakai di jalan Allah. Ntar kalau udah kagak laku, mulai pada ngaji, mulai pengen sedekah, udah kagak bisa lagi, udah kagak ada. Maka semua yang Allah kasih, pakai di jalan Allah. Pakai di jalan Allah. Insya Allah berkah dunia akhirat.
Jazakumullah Ibunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.